Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Malam hari ini kita ngobrol seputar hewan dan tentunya ini jadwal rutin juga ya. Setiap hari Sabtu di jam 7 sampai dengan jam 8 malam kita ngobrol seputar hewan. Untuk hari ini topik bahasan kita adopsi anabul yang bertanggung jawab persiapan untuk calon pauran. Nah, ini untuk calon orang-orang yang mau adopsi hewan atau orang tua asuh untuk hewan begitu ya. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana menjadi pauran yang bertanggung jawab? Ini yang nanti akan kita banyak bahas bersama dengan dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dokter Trianita Damayanti. Dok Nita, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, gimana kabarnya dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Mbak gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah saya juga, Dokter Nita. Nanti kita ngobrol banyak dok ya malam hari ini ya. Ini berbicara tentang kalau mau adopsi hewan, apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana menjadi ketika kita sudah adopsi, bagaimana kemudian kita bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah kita ambil. Barangkali kurang lebih seperti itu. Tapi sebelum saya ngobrol banyak bersama dengan Dokter Nita, saya juga mau cek dulu tadi beberapa catatan informasi yang sudah masuk di WhatsApp kami kawan. Ada beberapa catatan termasuk juga terkait dengan informasi lalu lintas. Informasi dari ini tadi Pak Sultan ya. Pak Sultan tadi sempat telepon ke Radio City Guide. Ini menyampaikan kondisi lalu lintas tadi dari Kaco arah ke Klayatan. Ini ada yang perlu diwaspadai kawan karena marka jalannya ini mulai dari pertigaan Kaco sampai dengan pertigaan Klayatan Gang 3 itu marka jalannya tidak jelas, kemudian banyak pengguna jalan yang mereka itu berkendara melebihi batas yang seharusnya. Kemudian ini mengambil jalur dari arah sebaliknya. Lalu juga Pak Sultan menambahkan yang mau melintas di sekitaran Kebonagung hati-hati. Tadi lalu lintasnya sempat tersendat karena ada antrian truk tebu ini yang mau masuk ke pabrik gula. Tadi ada sekitar 5 sampai dengan 10 truk gitu ya kalau nggak salah tadi Pak Sultan menyampaikan. Lalu lintas terhambat dua arah yang dari Kebonagung mengarah masuk ke Kota Malang maupun juga yang dari Kebonagung mengarah ke Pakisaji. Barangkali yang mau melintas di sana mungkin bisa diantisipasi kawan. Terima kasih banyak untuk yang sudah berbagi informasi termasuk juga traffic report. Kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuno, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822 3331 4447. Paramaland Mitra Investasi Properti Terpercaya. Kita kembali lagi ke Dok Nita. Dok, ketika kita berbicara soal topik bahasan kita hari ini ya, kalau kita mau adopsi anabul, apapun itu jenisnya, memang apa dulu nih dok yang barangkali harus menjadi pertimbangan? Oke, untuk beberapa pertimbangan itu cukup banyak ya. Yang pertama, kalau dari pengertiannya sendiri, kita mau adopsi. Jadi kita tahu kan kalau kita bakal mengambil tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan si anabul itu sendiri. Nah, selain kesejahteraan ini nggak hanya di manusia, tapi di dunia hewan pun kita juga berbicara tentang kesejahteraan hewan. Yang pertama yang mungkin terkait dengan kesejahteraan hewan itu sendiri, itu ada 5. Jadi yang perlu diketahui sebelum mengadopsi anabul untuk kesejahteraan hewan sendiri itu ada 5. Yang pertama terkait dengan bebas dari rasa lapar dan juga haus. Kemudian yang kedua, bebas dari ketidaknyamanan, lalu bebas dari rasa sakit, cedera, dan juga penyakit, kemudian bebas mengekspresikan perilaku alaminya, serta bebas dari rasa takut dan stres. Nah, sebelum mengadopsi, penting kita untuk mengetahui hal tersebut dan juga bagaimana komitmen kita nantinya, karena mengadopsi anabul ini nggak cuma 1 minggu 2 minggu ya, tapi seumur hidupnya. Jadi kita harus memiliki komitmen dan
kita harus benar-benar merasa mampu untuk mengadopsi mereka dan juga merawat mereka sepanjang hidupnya. Kemudian selain itu juga pastinya selain dari anabulnya sendiri yang tadi terkait dengan kesejahteraan hewan itu, kita juga perlu menyiapkan biaya karena selama kita akan mengadopsi itu, kita memerlukan biaya yang cukup besar untuk makanannya, kemudian tempat tinggalnya, karena itu tadi ya terkait dengan kesejahteraan hewannya. Dan biasanya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika kita mengadopsi anabul, itu kita juga perlu memeriksakan anabul kita, apakah dia memang benar-benar sehat seperti itu. Baik, dikatakan barangkali bisa juga dikatakan dalam hal ini Dok ya, tidak hanya sekedar senang atau pingin, tapi harus bertanggung jawab dalam waktu yang panjang juga. Benar gitu nggak sih Dok? Ya, betul. Perlu perencanaan yang cukup panjang tidak Dok? Termasuk ketika harus memilih anabul yang seperti apa, anabul jenis apa yang nantinya akan kita adopsi. Oke, mungkin untuk adopsi itu kan bisa dari biasanya kan ada mungkin shelter atau kita mendapat dari orang lain gitu ya, atau bahkan bisa mengadopsi seperti semisalnya mau adopsi kucing liar atau stray cat itu. Nah, mungkin kalau misal kucing liar ataupun yang lain-lain, kalau semisal adopsi, kita nggak tahu riwayat penyakitnya seperti apa, ya mungkin kita bisa aja adopsi, tapi dengan catatan yaitu tadi tetap dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu gitu. Dan semisal kita mau adopsi, tetapi di rumah sudah memiliki anabul sebelumnya, si hewan yang baru ini jangan langsung disatukan dengan hewan yang sudah ada. Jadi ada karantina terlebih dahulu seperti itu. Oke, Dok, ada satu tantangan tersendiri tidak sih ketika kita adopsi dari ini hewan-hewan yang sebelumnya tidak berpemilik dibandingkan ketika kita adopsi dari rekan, saudara yang memang sudah jelas sebelumnya? Tentunya ada ya, karena semisal saya ambil contohnya ini ya kucing liar ya, yang tidak berpemilik, mungkin kucing-kucing di jalanan itu kan cukup banyak, dan untuk adopsi kucing liar sendiri memang menurut saya kalau semisal orang itu memang berkomitmen untuk mengadopsi itu suatu hal yang bagus karena kita bisa mengurangi jumlah kucing yang terlantar. Nah, untuk tantangannya sendiri karena dia tidak berpemilik, mungkin karena dia liar, jadi ketika awal kita bertemu dia, mungkin awalnya dia akan lebih agresif gitu ya, karena itu pertahanan diri dia sehari-hari seperti itu. Jadi akan ada masa adaptasi dari dia. Kemudian juga karena dia tidak berpemilik, jadi kita tidak mengetahui bagaimana riwayat kesehatannya. Oleh karena itu tadi ketika kita membawa kucing ataupun anabul lain yang awalnya tidak berpemilik, jadi kita memerlukan karantina, kemudian memerlukan pemeriksaan, jadi diperiksa oleh dokter hewan seperti itu untuk mengetahui kondisinya seperti apa. Karena untuk kucing-kucing yang tidak berpemilik ini bisa saja memang mereka sudah membawa atau terinfeksi oleh suatu penyakit, namun gejalanya belum tampak. Jadi kita untuk mengetahui yaitu tadi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Baik, iya Dok Nita, nanti kita masih akan banyak ngobrol tentunya di program Kawan Animalia ya. Berbicara soal topik bahasan kita hari ini, adopsi anabul yang bertanggung jawab, bersiap untuk jadi pauran. Nah, untuk Anda kawan yang mungkin juga mau berbagi pengalaman, atau mungkin Anda juga mau menyampaikan beberapa tanggapan, atau bahkan bertanya juga boleh, Anda bisa sambung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Ngobrol langsung bersama dengan kami di program Kawan Animalia malam hari ini. Jalan-Jalan Plus. Warga Malang, pasti tahu dong kesenian asli Malang? Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya tari topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang,
Tari topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Dharmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga nggak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari tari topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, tari topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu. Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro. Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum. Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita. Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda. Canda bro. Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet. Beberapa hari kemudian. Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu. Sama-sama bro. Sanaflu, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tower sih. Lah iya pak. Lo entah pak, kok banyune tambah mumbul ya? Waduh iya i. Sik Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki. Aku pak. Lah yo apa yo? Wis gak digawe kan? Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lak garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liya ae. Samane ono ae. Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
Kawan, terima kasih. Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Hari ini saya juga masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dokter Trianita Damayanti. Kemudian kita bahas tentang adopsi anabul yang bertanggung jawab persiapan untuk calon pauran. Untuk Anda mungkin yang juga mau bergabung ya di malam hari ini, boleh kawan, mungkin punya beberapa cerita yang bisa dibagikan, kemudian juga mungkin Anda ini juga mau menyampaikan beberapa tanggapan dan pertanyaan, boleh nanti bisa sambung ya di WhatsApp kami 081136000911. Ada informasi lagi tadi dari Pak Sultan di jam 7:16. Ini tadi Pak Sultan menyampaikan informasi ada video yang disampaikan kawan, saya putarkan di visual radio. Ini kondisi di Kebon Agung ya, dari Pagi Saji. Pak Sultan perjalanan dari Pagi Saji. Perjalanan dari Kebon Agung. Dari Pagi Saji mengarah ke Kebon Agung. Lalu lintas tersendat ini karena ada antrian truk tebu yang masuk ke pabrik gula Kebon Agung. Antriannya masih cukup panjang, kondisi padat merambat dua arah. Hati-hati untuk yang lagi mobile kawan. Ternyata sampai dengan malam hari ini ya, masih ada potensi kepadatan, mungkin bisa diantisipasi karena sekarang ini memang lagi musimnya giling tebu, bukan hanya di pabrik gula Kebon Agung, tentu di Malang ini kan ada juga pabrik gula Krebet Bulu Lawang yang mungkin juga perlu diantisipasi. Adanya mobilitas dari kendaraan tebu yang barangkali juga berpotensi menghambat perjalanan Anda. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation. Kita kembali lagi malam hari ini juga masih di program Kawan Animalia. Dok Nita masih bersama dengan kami, Dok. Ya, halo. Baik. Iya. Oke, Dokter Nita, kita masih bicara tentang topik kita hari ini ya. Kalau kita mau adopsi hewan, nah ini gimana nih Dok? Kita menyesuaikan antara hewan yang mau kita adopsi dengan kemampuan kita. Barangkali apa saja juga Dok yang harus dipertimbangkan ketika kita memilih jenis hewannya. Jenis hewannya, kemudian juga dari mana kita hendaknya mengambil hewan yang mau kita adopsi. Iya, Dokter Nita? Ya, untuk jenis hewannya sendiri biasanya kalau mau mengadopsi kan memang sesuai apa yang kita inginkan ya. Tetapi itu tadi yang nomor satu pasti komitmen. Meskipun kita mau adopt jenis apapun, entah itu anjing, kucing, hamster ataupun yang lain-lain gitu ya. Yang penting kita berkomitmen mampu untuk menjaga mereka sampai seumur hidupnya seperti itu. Kemudian ya dari mana pastinya kalau mau yang lebih untuk mendapatkan hewan mungkin yang sehat gitu lah ya. Nah itu biasanya kita perlu tempat-tempat mungkin ada shelter ataupun apapun yang memiliki riwayat kesehatan yang jelas seperti vaksinasi biasanya disertai dengan adanya buku vaksin seperti itu, pemberian obat cacingnya terakhir kapan, kemudian pemberian obat tetes kutu. Nah pun kalau mau adopt dari yang tadi tidak berpemilik, asalkan kita berkomitmen tadi dan juga kita mampu secara finansial, karena memang untuk finansiality ini juga penting ya, karena setelah nanti diadop kan perlu dilakukan pemeriksaan dan kesehatannya pun kita harus rutin dilakukan pemeriksaan. Kita memerlukan vaksinasi, kemudian tadi obat cacing, tetes kutu, kita juga harus memberikan nutrisi yang baik, yang cukup kepada anabul yang kita adopsi seperti itu. Jadi sebenarnya dari manapun asal kita berkomitmen dan mampu untuk merawat mereka, insya Allah nanti kita bisa membantu untuk memberikan kehidupan mereka yang lebih baik seperti itu. Baik, nah tadi juga di awal ya sempat disinggung oleh Dok Nita. Ada beberapa yang juga perlu diperhatikan ketika kita mau adopsi.
Sementara di rumah itu juga sudah ada hewan peliharaan. Apa saja nih Dok yang harus juga diperhatikan ketika ada hewan peliharaan di rumah, kemudian kita mau nambah hewan lagi? Mhm. Oke, kalau semisal di rumah sudah ada. Nah, jadi kalau mau bawa hewan lain ke rumah, yang pertama pasti jangan langsung disatukan. Karena tadi ya, kita nggak tahu hewan yang baru kita adopt ini memiliki riwayat penyakit seperti apa. Jangan-jangan dia sudah terinfeksi nih sama suatu penyakit. Nah, kalau misal dicampur kan dia bisa menularkan. Mungkin dia awalnya kelihatan sehat, padahal dia sudah terinfeksi, tapi gejalanya aja yang belum kelihatan gitu. Jadi yang pertama jangan langsung disatukan karena takutnya tadi ya menularkan penyakit. Kemudian kenapa nggak boleh langsung disatukan? Itu selain takut menularkan penyakit juga karena kita nggak tahu karakter hewan ini seperti apa. Takutnya kalau langsung disatukan nanti dia bertengkar gitu. Jadi memang perlu waktu pelan-pelan ya untuk menyesuaikan untuk masa adaptasi dia. Jadi mungkin bisa didekatkan, dimasukkan ke dalam kandang gitu ya, didekatkan tapi nggak langsung dipertemukan. Jadi ada di dalam kandang, jadi mereka saling mengenali, baru kemudian kalau nanti dalam waktu yang cukup lama mereka udah kayaknya oke nih, nah boleh itu disatukan gitu. Jadi jangan langsung disatukan, tapi harus dipisah terlebih dahulu. Baik, Dok Nita, kita punya hewan itu kan bisa dengan berbagai cara ya, bisa beli, salah satunya juga bisa dengan adopsi. Apa sih Dok yang membedakan apa yang sebenarnya menjadi inti atau makna dari adopsi hewan, kemudian juga bagaimana adopsi hewan yang bertanggung jawab, apa yang jadi tantangannya nih ketika kita ambil hewan dengan cara adopsi dengan kita punya hewan dengan cara membeli? Oke, kalau adopsi itu kita memberikan rumah untuk hewan yang membutuhkan gitu ya. Biasanya dia dari shelter, kemudian ada komunitas-komunitas yang pecinta hewan gitu ya. Kemudian atau dia melakukan rescue dari hewan-hewan yang terlantar gitu. Kemudian kalau ya membeli biasanya kita mendapatkan informasi lebih jelas ya terkait bagaimana dia, kemudian riwayat kesehatannya seperti itu. Dan kalau semisal kita mau membeli pun, kita juga sebaiknya datang langsung ke tempatnya. Jadi mungkin kita awalnya kayak chat via online gitu ya, tanya-tanya ini bagaimana kondisinya. Nah, sebisa mungkin langsung datang untuk melihat kondisi lingkungan dari penjualnya itu seperti apa. Karena itu tadi ya namanya bukan menjelekkan, tetapi biasanya kan kita nggak tahu ya kalau misal hanya dari chat saja, kita hanya difotokan anabunya seperti ini, tapi kita nggak tahu kondisi lingkungannya seperti apa gitu, kesehariannya dia seperti apa. Jadi ya itu tadi harus dipersiapkan dan harus diperhatikan. Baik, Dok, kan tidak dipungkiri ya, kadang orang itu mau adopsi karena alasan lucu atau lagi tren. Kalau ada yang seperti itu, apa nih Dok, barangkali saran yang bisa diberikan dari Dok Nita? Nah, kembali lagi ya, emang banyak juga saya juga melihat beberapa orang memang mengadopsi karena ingin untuk buat konten gitu ya, semisalnya. Nah, setelah itu kalau mereka bosan, ini yang menjadi apa ya, yang harus diperhatikan lagi. Karena ketika mereka bosan, hewannya diterlantarkan. Jadi kan kasihan sama hewannya, lagi-lagi itu. Kita jangan adopsi hewan karena hanya rasa kasihan atau hanya rasa FOMO gitu ya. Tapi memang kita berkomitmen ingin membantu memperbaiki hidup mereka gitu, untuk mensejahterakan mereka juga. Jadi jangan hanya ikut-ikutan, karena kalau semisal kita adopsi karena ikut-ikutan aja, kalau misal kita bosan, itu tadi hewannya terlantar. Sedangkan sebenarnya hewan itu bisa mengobati rasa stres kita, karena untuk anabul seperti anjing ataupun kucing gitu ya biasanya, mereka ini sebagai companion animal, dia bisa menjadi teman kita bercerita kalau semisal kita sedang ada masalah gitu. Itu tadi sih mungkin yang harus diingat oleh teman-teman sekalian. Baik, Jadi oke. hanya kasihan ataupun
FOMO gitu ya, tetapi komitmen. Nah, tadi yang juga banyak ditekankan oleh Dokter Nita adalah tentang komitmen. Ini ada juga nih Dok yang mau bergabung, tadi ada Pak Yanto, tapi kita tahan dulu nih Pak ya. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita masih akan kembali di program Kawan Animalia bersama dengan Dokter Nita dari Satwa Sehat Malang. City Guides Life Hacks. Mobil boros bensin itu nggak selalu karena mesinnya, bisa jadi karena cara Anda mengemudi. Di tengah isu gangguan pasokan minyak, cara berkendara jadi faktor penting untuk menghemat bahan bakar. Karena faktanya, gaya nyetir ini sangat menentukan konsumsi BBM loh. Ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa bikin konsumsi bahan bakar jadi jauh lebih efisien kawan. Yang pertama, hindari akselerasi dan pengereman mendadak. Menekan gas secara tiba-tiba, ini bisa membuat mesin bekerja lebih keras dan langsung meningkatkan konsumsi BBM. Sebaliknya, akselerasi yang halus membuat pembakaran lebih efisien. Selanjutnya, jaga kecepatan tetap stabil. Kecepatan yang naik turun terus membuat konsumsi bahan bakar lebih boros. Mengemudi dengan kecepatan konstan membantu mesin bekerja pada kondisi optimal. Untuk mobil manual, gunakan gigi yang sesuai. Gigi yang tidak tepat, misalnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, membuat mesin bekerja lebih berat dan tidak efisien. Jangan lupa tutup jendela saat kecepatan tinggi, kawan. Membuka jendela di atas kecepatan 60 km per jam bisa meningkatkan hambatan angin sehingga mobil butuh tenaga lebih besar untuk melaju. Kurangi juga beban kendaraan. Semakin berat mobil, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk bergerak dan itu berarti BBM lebih cepat habis. Menghemat BBM bukan cuma soal jenis bahan bakar atau teknologi mobil, tapi soal bagaimana Anda mengemudi setiap hari. Karena di balik setir, cara Anda menekan gas itu bisa menentukan seberapa cepat bensin Anda habis. Guidance for your life. City Guide FM. Pagi Kak. Pagi Pak. Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya. Gak usah deh Pak, kan tujuannya dekat, nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya. Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Gimana Kak, bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan. Iya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi.
Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM. Kawan, kita masih di program Kawan Animalia. Malam hari ini saya ditemani praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Trianita Damayanti. Kita bicara adopsi anabul yang bertanggung jawab persiapan untuk calon pauran. Ini ada juga Pak Yanto ya. Kalau Pak Yanto tadi menyampaikan mau tanya kalau burung falk ini matanya berair, itu kira-kira kenapa ya? Apa obat yang bisa digunakan? Ini agak sedikit memang tidak agak sedikit melenceng dari topik bahasan kita, tapi boleh juga lah ya. Kalau Dokter Nita berkenan menjawab, bagaimana dok? Oke, kalau tanya obatnya apa, saya juga nggak bisa jawab langsung ya, karena memang nggak tahu kondisinya dok ya. Iya betul. Jadi untuk memberikan pengobatan atau memberikan obat, kita harus mengetahui sebenarnya kenapa ini hewannya gitu. Jadi harus dilakukan pemeriksaan secara langsung, karena tadi ya untuk mata yang berair itu bisa berbagai penyebab gitu. Bisa karena memang iritasi ada di matanya, kemudian ada infeksi atau ada saluran pernapasan yang bisa menyebabkan matanya berair, atau bahkan kekurangan nutrisi atau alergi. Jadi kita harus tahu penyebabnya dulu, baru kita bisa membicarakan tentang pengobatan seperti itu. Jadi harus tahu kondisinya. Kalau saran yang bisa diberikan ke Pak Yanto, baiknya gimana nih dok? Harus ngapain ketika menemui hewannya dalam kondisi yang tadi diceritakan? Kalau untuk kondisi yang tadi, baiknya segera dibawa ke dokter hewan, agar dokter hewan juga tahu seperti apa sakitnya apa, dan juga bisa memberikan pengobatan yang tepat seperti itu. Baik, oke. Sebelum kita lanjut lagi bersama dengan Dokter Nita, ini ada juga tadi kita dapat laporan dari Pak Dodi ya. Pak Dodi perjalanan di sekitaran Kendal Payak kawan. Informasinya ada video yang tadi disampaikan, saya putarkan di visual radio. Ya, Malam, ini Pak. saya mulai keluar dari pertigaan Kendal Payak tadi. Saya dari Kanjuruhan ya, stasiun Kanjuruhan habis latihan ini. Nah, ini saya harus nempel di belakang truk itu. Jadi nggak bisa nyalip. Jalannya cuma ya 30 km per jam. Ya, kenapa saya nggak bisa nyalip? Karena ada dua truk. Dua truk ini tidak memberikan celah kita untuk menyalip. Ya, karena dia mepet antara yang truk depannya. Nah, kalau saya nyalip berarti harus nyalip dua truk. Padahal saya harus berpapasan dengan kendaraan yang dari depan, dari arah Malang, dari arah Gadang yang ke Kendal Payak. Nah, ini etika supir ya. Jadi sengaja memperlambat kendaraan di belakangnya. Karena depannya saya lihat sepi ya. Jadi dia ngikutin depan dan posisinya mepet dengan yang depan. Sekali lagi saya nggak bisa nyalip. Oke, terima kasih ya, sekedar info aja. Ya, kesadaran supir-supir truk janganlah sengaja menghambat kendaraan lain untuk menyalip kendaraannya. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam, City Guide. Terima kasih kembali Pak Dodi, selamat malam juga. Ini terkait dengan truk yang di sekitaran Kendal Payak Gadang ya. Kalau dari videonya Pak Dodi kelihatan truknya ini yang di depannya Pak Dodi pas itu kayaknya nggak ada muatannya sebenarnya ya. Kayaknya truk kosong nih. Tapi barangkali jadi pembelajaran juga untuk pengguna jalan yang lain. Pak Dodi terima kasih. Itu tadi traffic report dari Pak Dodi.
Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram di @unira_malang. Oke, kita kembali lagi program Kawan Animalia malam hari ini bersama dengan Dr. Nita. Dok, apa nih dok tandanya kalau kita sudah siap untuk adopsi hewan? Iya, Dr. Nita? Mohon maaf, bisa diulang? Tadi terputus. Oke, dok, apa tandanya kita sudah siap untuk adopsi hewan? Oke, yang pertama kita kalau misal udah siap nih ya, berarti kita tidak hanya tertarik pada suatu hewan karena hewan ini lucu. Karena kalau alasan utamanya hanya karena lucu atau sedang viral, itu tentu belum cukup ya. Kemudian juga kita juga sudah memperkirakan atau menghitung biaya perawatannya nanti seperti apa. Karena kalau misal kita sudah siap, berarti kita memang ya secara finansial sudah mampu gitu. Kemudian kita memiliki waktu untuk merawat karena hewan sendiri itu kan jam makannya juga berbeda-beda ya. Setiap hewan memiliki waktu untuk makannya berbeda-beda. Ada yang sering makan, ada yang makannya sedikit-sedikit seperti itu, ada yang hanya 2 atau 3 kali dan porsinya juga disesuaikan. Kemudian kita memiliki lingkungan rumah yang mendukung agar hewannya tadi tidak stres seperti itu. Serta kita juga sudah mempelajari kebutuhan hewan yang akan kita adopsi gitu. Baik, Seperti itu. kita perlu menyesuaikan lingkungan juga tidak sih dok? Mungkin kita tinggalnya di area perumahan, atau di perkampungan, atau di apartemen, di kos, dan lain sebagainya. Gimana tuh dok, penyesuaian lokasi kalau kita juga mau mulai adopsi hewan? Oke, untuk terkait tadi ya, perumahan atau perkampungan, perkotaan, atau di apart gitu ya, sebenarnya itu bebas aja, tetapi kita juga harus kalau misalnya di dalam kita harus menyiapkan lingkungan yang nyaman, jadi lingkungannya bersih, tidak ada benda-benda tajam yang bisa melukai hewannya, kemudian tidak terlalu sempit juga kalau semisal mereka diletakkan di dalam kandang ya, kandangnya tidak boleh terlalu sempit karena mereka memerlukan ruang gerak yang cukup untuk bisa mengekspresikan perilaku alamiahnya seperti itu. Jadi itu tadi mungkin kebersihannya dijaga, ruangnya juga untuk ruang geraknya juga cukup gitu, dan menyediakan tempat bermain untuk mereka. Baik, ya nanti kita masih ada satu segmen lagi, Dr. Nita ya untuk gabung di program Kawan Animalia. Kita jeda dulu dok, nanti kita akan sambung lagi di program Kawan Animalia. Sebelumnya kawan, kita setelah ini mau sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrul Rozi. Gol Lutfan Dundini antar Persikoba mengamankan tiket 32 besar Liga 4 Nasional. Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. Asrur, silakan. Kawan, Persikoba Kota Batu memastikan tiket ke babak 32 besar putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Persihadjo Sukoharjo di Stadion Brantas Kota Batu sore tadi. Meski gagal meraih kemenangan pada laga terakhir fase grup, tambahan 1 poin sudah cukup mengantarkan Persikoba lolos sebagai juara grup sekaligus mengamankan langkah ke putaran berikutnya. Persikoba sempat unggul lebih dulu pada menit ke-62 melalui gol sang kapten Lutfan Dundini. Namun keunggulan tersebut berhasil disamakan Persihadjo pada menit ke-83 sehingga pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Berikut adalah keterangan dari pelatih fisik Persikoba Kota Batu, Egi. Oke, terima kasih rekan media untuk pertandingan hari ini. Sebenarnya bukan hasil yang kita inginkan, tapi kita syukuri karena kita selama sehari dapat 1 poin, kita sudah memastikan lolos untuk babak berikutnya. Dan kita yang besar sebagai juara grup tentunya kita apresiasi juga para pemain yang sudah bekerja keras selama babak 64 besar ya, 64 besar.
Persikoba Kota Batu mengakhiri babak 60 besar dengan status juara grup dan kini bersiap menghadapi persaingan yang lebih ketat di babak 32 besar. Tim pelatih berencana melakukan evaluasi menyeluruh baik dari sisi fisik, taktik maupun mental pemain untuk menghadapi lawan yang dipastikan lebih kuat pada fase berikutnya. Keberhasilan lolos sebagai juara grup menjadi modal berharga bagi tim kebanggaan Kota Batu untuk melanjutkan perjuangan di Liga 4 Piala Presiden 2026. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan. Iya kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa juga baca di website City Guide 911 FM. Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM. Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantung plastik? Nggak usah mbak, saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama. Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini. Iya dong mbak, langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat, nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik. Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh. Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya. Loh, Bu, belum bayar. Ya Allah, maaf mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya. Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Saya masih bersama dengan Dr. Nita dari Satuan Sehat Malang dan hari ini kita masih bicara tentang adopsi anabul yang bertanggung jawab, persiapan untuk calon pauran. Terima kasih untuk yang masih bersama dengan kami. Nah, kawan, tadi kita sempat dapat informasi ya dari tadi info awal itu kita dapat informasi dari Pak Sultan. Ini menyampaikan kalau dari pertigaan Kacok sampai dengan Kelayatan Gang 3 itu marka jalannya tidak jelas, kondisinya sudah pudar dan seringkali pengguna jalan itu melintas melewati batas marka dan mengambil jalur dari arah sebaliknya. Ini kan sangat membahayakan, tapi karena memang kondisi di lokasi tidak jelas markanya, mana batasnya itu tidak terlalu jelas dan ini sudah berlangsung beberapa bulan, sudah pernah dilaporkan tapi kok belum ditindaklanjuti. Itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Sultan. Kita sudah meneruskan laporannya, salah satunya kita sampaikan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleputra. Ini tadi disampaikan oleh Pak Wijaya, terima kasih informasinya. Lokasi itu sudah menjadi perhatian, semoga segera dianggarkan di anggaran perubahan dan bisa dilaksanakan. Jadi masih menunggu anggaran ya. Sudah menjadi perhatian dari Dinas Perhubungan Kota Malang, tapi masih menunggu anggaran di anggaran perubahan tahun 2026. Terima kasih atensinya. Tadi sudah dijawab langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 99962. Pilih sehat, pilih RSUB. Ini tadi kita
juga ada beberapa komentar nih. Salah satunya ada Pak Ragil ya. Tadi Pak Ragil menyampaikan komentarnya untuk program Kawan Animalia malam hari ini. Kata Pak Ragil, kalau ketemu kucing liar, kemudian kondisinya cacat, apa karena habis tarung atau bagaimana? Nah, ini kiranya apa yang bisa dilakukan? Apakah ada relawan pengobatan kucing dalam hal ini? Mungkin bisa dibantu menjawab Dokter Nita. Iya, Dokter Nita bagaimana? Iya dok, selamat malam Dok Nita. Iya, Dokter Nita halo. Bisa di-unmute dulu dok untuk Zoom-nya dok. Iya, halo Dokter Nita. Oke, kayaknya bagaimana dok? Suara kami bisa didengar dok? Suaranya kecil. Begitu. Dok, tadi ada pertanyaan dari Pak Ragil. Kalau kita ketemu kucing liar, kemudian kondisinya ini cacat, entah memang bawaannya atau baru berantem, itu apa dok ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ada tidak ya relawan pengobat kucing, kata Pak Ragil? Ya, biasanya kalau setiap daerah itu ada ya. Jadi mungkin bisa dicari tahu di media sosial gitu, sosial media. Itu biasanya ada untuk pecinta hewan gitu ya. Terutama kucing-kucing itu biasanya ada. Jadi kalaupun memang ingin membantu, boleh dicari informasinya, kemudian dibawa ke dokter hewan untuk tahu penyebab pincangnya kenapa gitu. Oke, begitu Pak Ragil ya. Itu tadi saran dari Dokter Nita. Tapi di Malang ada dok, misalnya karena mungkin ada yang terkendala biaya, kemudian mau menolong, itu harusnya gimana? Ada dok ya, relawan-relawan ya? Iya, setahu saya ada kalau di Malang. Baik. Terakhir dok, kita kembali juga ke topik bahasan kita hari ini ya. Adopsi Anabul yang bertanggung jawab, persiapan untuk calon pauren. Apa dok, barangkali saran yang mau disampaikan sebagai penutup hari ini? Iya, Dokter Nita? Iya, jadi sebelum adopsi tentunya tadi ya kita harus memiliki komitmen untuk menjaga mereka selama seumur hidupnya seperti itu. Jadi perlu kita harus menyiapkan nanti dia ketika sudah kita adopsi bagaimana tempat tinggalnya, kemudian makannya, nutrisinya, lalu kesehatannya juga harus dijaga seperti itu. Jadi memang kita juga sebagai owner ya harus memahami karakter hewan yang kita adopsi seperti apa. Jadi jangan hanya adopsi karena rasa kasihan atau pengen ikut-ikutan gitu ya. Tapi harus bertanggung jawab. Baik. Oke, itu tadi saran dari Dokter Nita. Terima kasih dok untuk perbincangan kita di malam hari ini berbicara adopsi Anabul yang bertanggung jawab, persiapan untuk calon pauren. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Dokter Nita ya. Selamat malam dok. Ya, selamat malam. Terima kasih. Kawan, terima kasih juga Anda yang hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia. Untuk yang sekarang ini mungkin lagi perjalanan juga boleh sambil Anda mobile, sambil juga membantu kawan pendengar City Guide yang sekarang ini lagi mobile. Kira-kira di mana yang perlu diantisipasi, ada kepadatan atau di mana yang masih terpantau lancar. Bukan hanya informasi lalu lintas, informasi lain seputar Malang Raya, Anda juga boleh bagikan bersama dengan kami. Saya Erika Rosa kawan, dari program Kawan Animalia, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM. Info Talk, informasi seputar jalan tol. Kawan
untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau untuk di malam hari ini ya. Terpantau tidak ada kendala kawan. Dan Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di titik-titik yang ada di ruas tol. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol ini didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805. Info Tol, informasi seputar jalan.